Bismillahirrahmanirrahim. Teh Dedeh, Lurah Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Teh terkait mengenai musrembang tahun 2024. Kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Teh tentang pembangunan fisik di Kelurahan Sawangan Lama Teh hingga hari ini? Kalau sekarang kan sistemnya udah POKMAS ya, kelompok masyarakat, yaitu di Kelurahan Sawangan ini ada dua. Yang pertama selatan dan utara. Kenapa diberikan selatan dan utara? Karena saking luas wilayahnya dan itu menjadi satu keputusan sehingga terbentuklah itu. Nah, dari kegiatan beberapa item khusus untuk fisik yang nyaris berjalan, yang pertama adalah masalah sumur resapan dan septic tank. Baru dua ini. Dan dua ini pun yang lebih full adalah yang sudah berjalan adalah septic tank. Yang mudah-mudahan minggu-minggu ini berjalan yang dilakukan oleh POKMAS. Dan selebihnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik belum, karena ya ada angkas ya, tentunya harus dibuat permohonan dulu ya oleh BPP. Setelah BPP membuat schedule-nya itu udah jelas, nanti berapa nominalnya diajukan ke kelurahan, dikuat oleh pihak kecamatan dan BPP, baru diajukan ke BKD gitu. Dan itu butuh proses. Nah, khusus untuk kegiatan yang di pemberdayaan kita belum. Kenapa? Ya karena Bapak Wali Kota kan dilantik 20 Februari 2025. Kemudian Maret ya, tambah lagi kan efisiensi. Ya, efisiensi ini kan tentunya kebijakan pemerintah yang harus kita hormati. Dan udah otomatis kalau misalnya semula walaupun nominalnya 2,5 yang 1,5 itu fisik, yang satu adalah pemberdayaan, tetap harus ada yang direkusi. Ya bagi kami yang terpenting itu semua kita hormati, kita jalani, yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada istilah wah saya dirugikan, bukan ya. Jadi memang dari sononya seperti itu ya, kita hormati, kita ikuti gitu. Jadi untuk Kelurahan Sawangan baru untuk fisik sekitar 10% lah. Kan sekarang sudah memasuki bulan Mei. Ya ada, nanti kan angkas tetap berjalan, usulan-usulan itu ya kita buat. Ya kalau dananya ada ya kan langsung berjalan gitu. Begitupun dengan yang fisik. Ya tapi mohon maaf, ya mungkin kalau dibilang saya tinggal 1 bulan 2 minggu lah bisa berkecimpung ya untuk memberikan satu gambaran-gambaran yang terkait dengan kegiatan di sisa masa jabatan saya untuk menuju Purna Bakti TMT 1 Juli. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat ya, selamat, tidak ada apa-apa ya, bisa bekerja sesuai dengan arahan pimpinan, tidak enak kue kalau kata orang Salah, tetap berjalan gitu ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kan di kita tuh ada yang disebut PPTK 1, yaitu Pak Razi. Kebetulan dia selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan diberikan mandat untuk jadi PPTK dalam satu kelurahan satu. Dan kebetulan beliau sekarang sedang mengikuti PKP di Hotel Bakra Cipayung Bogor ya. Termin yang sekarang dia udah memasuki area pembelajaran. Mungkin nanti 2 minggu udah bisa kembali lagi, dan itu tetap berjalan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, karena semua udah diatur ya. Yang terpenting dia ketika belajar dia masuk, kemudian dia melaksanakan kegiatan dia selaku PTK juga berjalan. Itu semua itu ada di momen-momen yang misalnya dia libur, dia bisa kembali untuk berkantor gitu.
Teh, pada Musrembang 2024, apa tidak ada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan teh? Oh, kalau kan sistemnya kan gitu ya, usulin dilakukan. Nah, kemudian usulan 2024 buat 2025, ya itu tadi semua ada ya, baik itu misalnya jalan, cuman mungkin ada yang notabene direkomposing dan itu tugasnya BPP ya, beserta PPTK dan kita selaku pimpinan, kira-kira gitu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat itu yang kita utamakan. Kalau sifatnya misalnya mengulang kan kadang-kadang suka ada seperti itu ya, mengulang dalam arti kata misalnya gini, infrastruktur misalnya seharusnya kan lurus misalnya gitu, nah mungkin kita kurangi. Yang terpenting tetap ada posisi kegiatan yang dilakukan dalam infrastruktur tersebut, gitu maksudnya. Ya. Teh, bagaimana Teteh melihat pembangunan di kelurahan ini selama ini? Kalau pembangunan ya tentunya Musrenbang itu tidak ujuk-ujuk naik ke kelurahan. Ada beberapa proses atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, pra Musrenbang dilakukan perwakilannya tiap RW. Jadi misalnya kan di kami ada 11 RW. Nah, RW itu rapat untuk mewakili di RT-nya masing-masing. Kira-kira apa yang dia akan naikkan ke permukaan, tapi ya tidak seenak mereka, tetap lagi karena di luar dugaan itu akan ada efisiensi. Tapi semua para RW menyampaikan, kemudian dia bikin satu berita acara gitu kan, prosesnya nih dinaikkan ke kelurahan, dijadwalkan oleh pihak Bapeda tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di minggu keberapa akan ada kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan. Nah, itu terdiri dari OPD yang dalam hal ini adalah Bapeda dan OPD yang teknis gitu. Terkait jalan tentunya ada PUPR misalnya, ada juga dari Rumkim gitu. Dan di pemberdayaan kita lihat kaitan dengan kesehatan, ya puskesmas minimal yang terendah gitu. Kira-kira dalam hal pemberdayaan apa kira-kira yang mau dituju Teh dalam waktu dekat ini? Oh, dalam waktu dekat ini adalah servis HP. Tadinya 2, tapi yang satu di refocusing yang terkait dengan website ya, pelaksanaan biar tahu gitu, ternyata itu di refocusing oleh tingkat usulan kelurahan. Mungkin diambil yang lebih sangat berarti kegiatan itu sehingga di masyarakat bisa mengembangkan apa yang dia dapat ilmunya oleh para narasumber ya, sehingga nanti setelah dia dapat dia akan sampaikan ke masyarakat. Misalkan dia mau punya rezeki atau dia punya modal, dia bikin buat servis HP. Mudah-mudahan itu gambarannya. Pesan Lurah Sawangan Lama kepada warga yang nanti kelak akan mengikuti acara pemberdayaan servis HP Teh. Ya tentunya kegiatan ini memang jelas sudah ada. Nah, PPTK yaitu Saudara Raji pembuat draft, yaitu salah satunya misalnya membuat undangan, ya kan, bisa dilakukan caranya melalui teman kerja, yaitu undangannya siapa-siapa saja yang berkompeten. Tentunya kalau servis HP ini kan ada dinas tertentu yang menjadi nanti narasumber, itu satu. Kedua, orang-orangnya di tiap perwakilan RW itu diundang, misalnya RW-nya kan ada